Halo nakama. Sebelumnya kita ketahui pada alur cerita manga One Piece kali ini telah berada pada fase akhir petualangan di Arc Wano Kuni. Pertempuran besar yang terjadi sebelumnya telah menuai klimaks yang baik seiring dengan kemenangan yang telah berhasil diraih oleh para samurai beserta aliansinya. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pembahasan pada spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1057. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1057 kali ini berjudul Tirai Terakhir. Di sampul chapter kita diperlihatkan oleh pertarungan antara Caesar Clone melawan 4 bersaudara Germa Double Six. Dan sepertinya di sini keempat saudara Germa Double Six tersebut sedang berada dalam fase kesulitan ketika Caesar mengeluarkan teknik gas beracunnya. Sementara pada sampul chapter ini telah memiliki judul Perjalanan Germa Double Six volume ke-16, Serangan Gas Beracun dari Caesar. Oke, kita lanjut ke bagian cerita. Scene bermula pada suasana keadaan di negeri Wano yang telah berubah jauh lebih baik setelah pasca festival api berakhir. Semua para penduduk melakukan aktivitas seperti biasa, di mana mereka mengawalinya dengan penuh semangat dikarenakan negeri Wano telah menjadi negeri yang sangat damai. Sementara di tempat lain, beberapa orang tengah mengadakan suatu pertunjukan kecil di mana mereka saat itu sedang mengulas kembali cerita dari beberapa pahlawan yang telah menyelamatkan negerinya. Di sini klan Kozuki telah menjadi aktor utama dalam cerita negeri Wano tersebut, di mana mereka telah berupaya dengan keras untuk membuat klannya kembali bersinar dengan membawa negeri Wano menjadi negeri yang jauh lebih baik. Rintangan yang menghadang kepada mereka pun tidak membuat klan Kozuki gentar dan tetap berpegang teguh terhadap tujuannya. Hingga fase akhir perjuangan mereka akhirnya telah menuai hasil yang sangat baik dengan membawa kabar kegembiraan untuk penduduk negerinya. Lalu Shin pun beralih ke hutan di dekat pelabuhan Tokage Udon. Ternyata di sini, Yamato, Kinemon, dan Momonosuke tengah dalam perjalanannya untuk menuju ke tempat bajak laut topi jerami. Sementara di dalam perjalanan, Yamato secara tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak jadi ikut bergabung bersama dengan kru bajak laut topi jerami. Dan alasan Yamato mengatakan hal tersebut dikarenakan dia ingin terlebih dahulu mendedikasikan dirinya untuk negeri Wano seperti yang pernah Kozuki Oden lakukan. Jadi pada intinya, Yamato dengan keadaan bebasnya saat ini, dia akan melakukan perjalanan dengan menjelajah negeri Wano sebelum dia memutuskan untuk pergi berlayar ke lautan. Sehingga setelah itu, tekad untuk menjadi bajak laut akan tetap Yamato lakukan setelah dirinya puas menjelajahi negeri Wano tersebut. Sementara Momonosuke yang masih terlihat kesal dengan kepergian bajak laut topi jerami, dalam keadaan wujud naga besarnya, dia pun bergegas dengan cepat untuk segera menyusul mereka sebelum bajak laut topi jerami pergi begitu saja tanpa berpamitan. Dan secara tiba-tiba di sini, Momonosuke kembali diingatkan dengan masa pahitnya ketika dia berada dalam ambang kematiannya oleh Kaido. Pada saat itu peristiwa pun terjadi seiring bersamaan dengan insiden kematian ibunya sendiri. Kejadian itu memang telah membuat Momonosuke dibuat terpukul, dikarenakan pada saat itu dirinya masih seorang bocah kecil yang tak dapat melakukan apa-apa. Sehingga akibat peristiwa tersebut, keadaan Momonosuke dibuat semakin putus asa seiring dengan negeri Wano yang telah diambil alih oleh Kaido. Namun seiring waktu berjalan, keadaan Momonosuke pelan-pelan dibuat bangkit ketika dirinya dipertemukan dengan Luffy. Dan pada saat itu keadaannya pun dipaksa dibuat menjadi dewasa ketika Luffy mengajaknya bekerja sama untuk mengalahkan Kaido. Kemudian scene ingatan Momonosuke pun berpindah ketika dirinya berhasil ditangkap dan menjadi tawanan Kanjuro. Pada saat itu Luffy yang tidak bisa menyelamatkannya, dia pun terus memberikan motivasi pada Momonosuke untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri hingga Luffy menjemputnya. Motivasi ini telah membuat Momonosuke pun tak gentar meski saat itu dia dibawa pergi oleh Kanjuro. Lalu tak berhenti di situ, motivasi yang telah diberikan oleh Luffy juga telah membuat Momonosuke berani untuk berpegang teguh pada pendiriannya meski dia akan dieksekusi mati oleh Kaido. Dengan penuh tekad yang dia paksakan di dalam dirinya, saat itu Momonosuke pun berani dengan lantang dengan mengatakan kepada Kaido bahwa dia adalah Kozuki Momonosuke dan dia akan menjadi seorang shogun suatu hari nanti. Kejadian saat itu memang telah membuat nyawa Momonosuke berada dalam bahaya ketika Kaido mendengar kata-kata tersebut. Akan tetapi di saat Kaido akan melakukan eksekusinya, keajaiban pun datang saat itu kepada Momonosuke yang telah berhasil diselamatkan oleh Shinobu. Tanpa kita sadari kejadian yang dialami oleh Momonosuke ini, secara perlahan telah membuat dirinya tumbuh dewasa dan menjadi orang yang kuat. Sehingga di saat fase perubahan terbesarnya adalah ketika dia ikut membantu Luffy dalam pertarungannya melawan Kaido.
Memang Momonosuke dalam hal ini tidak secara terang-terangan membantu Luffy untuk mengalahkan Kaido. Namun atas apa yang telah dilakukannya saat itu, bisa dikatakan hal besar, terutama ketika dia dapat menahan kejatuhan Pulau Onigashima. Jadi pada intinya, serangkaian perubahan terbesar yang dialami oleh Momonosuke memang tak lepas dari apa yang telah dimotivasikan oleh Luffy untuknya. Sehingga atas kepergiannya Luffy untuk meninggalkan negeri Wano saat ini secara tidak langsung membuat Momonosuke merasa keberatan. Kinemon yang sedang bersama dengan Momonosuke pun juga merasakan hal yang sama. Kepergian Luffy dan teman-temannya yang tanpa berpamitan telah membuat dirinya juga dibuat kesal. Sehingga dalam posisinya saat ini, dia tengah dalam merencanakan sesuatu bersama dengan Momonosuke untuk meluapkan kekesalannya. Kemudian Shin berpindah ke tempat pelabuhan Tokage Udon, di mana para aliansi bajak laut telah berada dalam keadaan siap untuk melanjutkan perjalanannya. Bajak laut hati yang dipimpin oleh Trafalgar Law, dia pun mengatakan kepada Luffy dan teman-temannya bahwa aliansinya telah berakhir dan di pertemuan selanjutnya mereka akan menjadi musuh. Beberapa kru bajak laut topi jerami seperti Luffy dan Chopper, sepertinya mereka tidak terlalu menanggapi apa yang telah dikatakan Law tersebut. Dikarenakan sepertinya kedekatan mereka sudah terlalu dalam, akan sulit bagi bajak laut topi jerami untuk bermusuhan dengan bajak laut hati. Namun berbeda halnya dengan bajak laut Kid, yang sepertinya di suatu pertemuan selanjutnya tidak menutup kemungkinan untuk bajak laut topi jerami dengan mudahnya saling bermusuhan. Dikarenakan aliansi yang terjalin di antara mereka pun tidak terlalu dalam dan hanya berkesan dadakan. Sementara ketika bajak laut topi jerami akan melanjutkan kembali perjalanannya, secara tiba-tiba Kinemon, Yamato, dan Momonosuke ternyata telah datang dengan tepat waktu menemui mereka. Dan Momonosuke secara spontan memeluk Luffy dengan raut wajah yang terlihat sangat begitu kesal. Dan dalam keadaannya tersebut, dia kemudian meluapkan amarahnya dikarenakan Luffy dan teman-temannya pergi begitu saja tanpa berpamitan. Namun suasana saat itu tiba-tiba berubah ketika Momonosuke malah menangis dan meminta Luffy untuk tidak pergi meninggalkannya. Momonosuke juga di sana berterus terang bahwa dia tidak ingin kebersamaannya dengan bajak laut topi jerami berakhir begitu saja dan ingin terus berjalan lebih lama. Beberapa kru topi jerami yang telah melihatnya, seperti Nami, Chopper, dan Franky, mereka pun ikut menghiasi suasana haru dari Momonosuke tersebut. Nami di sana juga mengatakan jangan terlalu keras terhadap Momonosuke karena sejatinya dia masih seorang anak kecil yang cengeng. Luffy juga di sana menyadari bahwa Momonosuke baginya merupakan seorang bocah kecil yang lemah dan bodoh. Dan ketika dia berada di hadapannya, sosok anak kecil yang ada dalam diri Momonosuke pun akan nampak terlihat sangat jelas. Sementara itu di sisi lain, Luffy rupanya telah mempersiapkan sesuatu untuk Momonosuke sebagai wujud salam perpisahan. Dan di sana dia telah memberikan sebuah bendera dengan lambang bajak laut topi jerami sebagai simbol kenangan darinya. Luffy di sana mengatakan kepada Momonosuke untuk meletakkan bendera tersebut di sekitar wilayah negeri Wano. Dan tak lepas dari simbol untuk keamanan wilayah, dengan berkibarnya bendera bajak laut topi jerami tersebut, Luffy juga menyampaikan bahwa bagi siapa saja yang mencari masalah dengan Momonosuke atau negeri Wano, itu sama saja akan berurusan juga dengan bajak laut topi jerami. Hal ini bisa dikatakan juga bahwa negeri Wano saat ini sudah masuk dalam area kekuasaan yang telah terlindungi oleh bajak laut topi jerami. Sementara dengan apa yang telah disampaikan oleh Luffy, Momonosuke seolah menyadari bahwa posisinya saat itu juga terlibat dengan ikatan bajak laut topi jerami. Kemudian sebelum pergi melanjutkan perjalanannya, Luffy menyampaikan kepada Momonosuke, Kinemon, dan Yamato, jika mereka ingin menjadi bajak laut, dia siap dengan senang hati untuk menjemputnya kapan saja. Lantas apa yang telah disampaikan oleh Luffy tersebut, Momonosuke, Kinemon, dan Yamato seperti dibuat sudah lega untuk mengucapkan salam perpisahannya. Akhirnya bajak laut topi jerami pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya kembali dengan meninggalkan negeri Wano. Shin pun telah memperlihatkan keadaan perpisahan tersebut dengan Momonosuke yang tengah bersujud. Sementara Yamato diposisikan dalam keadaan bahagia dan telah mendapatkan sebuah amanah dari Luffy untuk terus menjaga Momonosuke. Di sisi lain, Kinemon dengan keadaan bersikap tegaknya, saat itu dia mencoba membuat tegar Momonosuke untuk tidak menangis atas kepergian bajak laut topi jerami. Dan setelah bajak laut topi jerami pergi berlalu dari negeri Wano, Momonosuke kemudian mengutarakan tekadnya kepada Kinemon bahwa suatu saat nanti dia akan melampaui ayahnya, yaitu Kozuki Oden. Shin kemudian berpindah ke tempat di mana bajak laut topi jerami akan melanjutkan kembali perjalanannya. Di sini Nami sudah menyiapkan strateginya untuk pergi ke pelabuhan Hakumai terlebih dahulu. Dikarenakan menurutnya pelabuhan itu merupakan tempat paling aman untuk pergi dari lautan Wano.
Akan tetapi setelah Kid mendengar hal tersebut, dia malah mengejek bajak laut topi jerami dan Lau yang akan melewati jalan yang paling mudah. Sementara Luffy dan Lau sebagai kapten di kapal, mereka seolah tidak bisa menerima dengan ejekan Kid tersebut. Dan kemudian mereka pun akhirnya memutuskan untuk melewati jalan yang rumit, yaitu dengan cara terjun dari atas tebing. Shin pun kemudian memperlihatkan ketiga dari masing-masing kapal bajak laut topi jerami, Kid dan Lau yang sudah siap untuk terjun ke bawah. Raut wajah kekesalan dari ketiga kapten bajak laut ini pun kemudian diperlihatkan dengan sama-sama memiliki tingkat keegoisan yang sangat tinggi. Seiring dengan berlalu perginya aliansi bajak laut yang telah membebaskan negeri Wano dalam keterpurukan, Shin pun kemudian berpindah kembali ke tempat di mana cerita masih dilanjutkan oleh seorang sensei di hadapan para penduduk. Ketiga aliansi bajak laut pun kembali diulas dalam cerita tersebut, di mana mereka telah mampu mengalahkan Big Mom dan Kaido. Sementara dengan pahlawan yang lain juga telah tersirat dalam alur cerita Wano, di mana salah satu dari mereka telah berhasil mengalahkan Orochi. Mereka itu adalah Denjiro yang dibantu bersama dengan Hiyori. Kita pun sudah mengetahuinya, Hiyori saat itu mampu menjebak Orochi sehingga dapat terjebak oleh iblis api yokai yang telah membakarnya. Dan pada saat-saat terakhirnya, Denjiro yang merupakan salah satu samurai dari Akazaya Nine, dia pada saat itu telah berhasil memutus sisa kepala Orochi yang membuatnya mati di sana. Klan Kurozumi yang melekat pada diri Orochi telah menghilang seiring dengan kematian tragisnya yang terbakar oleh api. Cerita yang telah disampaikan oleh Sensei pun berakhir dengan sorakan kebahagiaan dari para penduduk negeri Wano yang telah mendengarnya. Akhir dari kisah ini pun memiliki ending bahagia seiring dengan catatan sejarah para pahlawan yang telah gugur menyelamatkan negerinya. Shin pun kemudian telah memperlihatkan dengan keberadaan Momonosuke yang tengah ditemani oleh pasukan Akazaya Nine. Posisi mereka terlihat dalam raut wajah yang bahagia di mana klan Kozuki telah bangkit dan membuat era baru pada negeri Wano. Lalu pada akhir chapter, Momonosuke pun telah merencanakan untuk memasang bendera dari bajak laut topi jerami di suatu tempat di negeri Wano. Akan tetapi dari beberapa pasukan Akazaya Nine, mereka malah menyuruh Momonosuke untuk beristirahat terlebih dahulu demi memulihkan keadaan dirinya. Cerita Arc Wano Kuni pun akhirnya telah berakhir seiring dengan penutupan tirai dari dalam cerita. Tidak terasa sudah kita pun telah mengikuti alur cerita Wano Kuni ini kurang lebih 4 tahun lamanya. Dimulai pada chapter 909 pada tahun 2018 dan berakhir pada chapter 1057 di tahun 2022. Arc ini seolah menjadi arc terpanjang dari sejarah cerita One Piece setelah arc Dressrosa. Kurang lebih total chapter yang telah tergarap pun adalah sebanyak 148 chapter untuk membuat alur cerita di Arc Wano Kuni. Namun kita pun berharap animenya akan segera menyusul dan tidak terlalu jauh ketinggalan dari cerita manganya. Sampai jumpa pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox.